Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud sebagai teks berita. Jadi, dari pengertiannya yang sudah tertulis di sini, teks berita itu adalah laporan mengenai suatu kejadian yang faktual dan aktual. Jadi, suatu berita itu harus bersifat faktual dan aktual. Sebenarnya, apa faktual dan aktual ini? Faktual itu berasal dari kata fakta yang artinya adalah hal-hal yang memang benar-benar terjadi atau nyata. Jadi, salah satu sifat berita itu adalah memaparkan hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, kalau yang aktual selanjutnya, aktual ini berasal dari bahasa Inggris actual yang artinya memaparkan hal-hal yang banyak dibicarakan oleh masyarakat umum atau publik gitu. Nah, jadi diulang sekali lagi, jadi teks berita ini bersifat faktual dan aktual, yang mana faktual ini berarti teks berita itu memaparkan hal-hal yang memang benar-benar terjadi, dan juga teks berita memaparkan hal-hal yang banyak dibicarakan oleh masyarakat umum. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Apa sih pentingnya atau fungsi dari kita mengetahui unsur-unsur berita ini? Jadi, fungsi dari unsur-unsur berita itu yang pertama, bagi pembaca memudahkan pemahaman mengenai isi berita. Nah, kemudian dari mengetahui unsur-unsur berita ini, kita juga dapat mengidentifikasi atau mencari tahu berita yang mana termasuk berita yang mengandung informasi yang lengkap atau berita yang tidak mengandung informasi yang lengkap. Mengidentifikasi kelengkapan berita. Jadi, dari fungsinya sendiri, unsur-unsur berita ini dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi berita dan juga dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau mencari tahu kelengkapan informasi dalam berita. Unsur-unsur berita ini ada 6 buah dan kemudian disederhanakan menjadi singkatan 5W plus 1H. Yang mana 5W plus 1H ini adalah kombinasi dari kombinasi dari kata tanya yang digunakan untuk memecah informasi-informasi yang terkandung dalam berita. Jadi, langsung dijabarkan saja di sini. 5W itu terdiri dari yang pertama adalah what. What itu dalam bahasa Inggris artinya apa. Nah, jadi dalam unsur what ini kita dapat mengetahui apa peristiwa atau hal yang diberitakan.
Nah, unsur what ini sendiri juga membantu kita untuk mengetahui inti atau pokok dari berita. Nah, begitu. Kemudian, selanjutnya yang kedua adalah who. Atau dalam bahasa Indonesia artinya siapa. Nah, dalam unsur who ini kita mengidentifikasi orang atau subjek atau objek, jadi bisa benda juga yang terlibat di dalam peristiwa atau hal yang diberitakan, yang terlibat dalam berita ringkasnya. Nah, selanjutnya ada unsur where atau di mana. Sesuai dengan maknanya, artinya unsur ini menanyakan latar tempat dari peristiwa atau hal yang diberitakan, latar tempat dalam berita begitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah when. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kapan. Jadi unsur when ini mengandung latar waktu dari peristiwa atau hal yang diberitakan. Jadi latar waktu dalam berita. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah why. Why dalam bahasa Indonesia artinya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini menanyakan terkait dengan alasan atau hal yang menyebabkan peristiwa dalam berita terjadi. Nah, jadi ini adalah 5W, ada what, who, where, when, dan why. Selanjutnya kita akan membahas mengenai satu hanya, yaitu how. Nah, dalam bahasa Indonesia, how ini berarti bagaimana. Jadi, unsur how ini nantinya akan menanyakan bagaimana proses yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Nah, dalam unsur how ini, dalam konteks prosesnya, jadi ini bisa bersifat ke belakang atau ke depan. Maksudnya itu adalah, jika ini adalah timeline waktu, ini adalah garis waktu, jadi tanda panah ini mengarah ke waktu ke depan, waktu selanjutnya. Ketika peristiwa ini terjadi dan kita lambangkan sebagai X, maka unsur how ini dapat menanyakan proses bagaimana si X ini dapat terjadi atau bagaimana dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari si X atau peristiwa ini. Jadi di sini ada dua hal, dapat berupa bagaimana proses terjadinya dan juga prediksi ke depannya. Nah, begitu. Jadi, kita ulang sekali lagi.
unsur-unsur berita ada 5W plus 1H, jadi kalian akan lebih mudah untuk mengingatnya. Itu meliputi what atau apa yang menanyakan apa peristiwa yang diberitakan, dan sekaligus unsur what ini menyatakan inti berita. Kemudian selanjutnya adalah who atau siapa, menanyakan orang atau subjek atau objek yang terlibat dalam berita. Selanjutnya adalah where. Where artinya di mana, menunjukkan latar tempat dalam berita atau latar tempat terjadinya peristiwa begitu. Kemudian ada when. When ini adalah latar waktu yang terjadi dalam berita. Nah, when ini juga berkaitan dengan sifat berita yang pertama kita bahas tadi, yang aktual ini. Jadi, suatu berita yang baik atau berita yang lengkap unsur-unsurnya atau sifat-sifatnya itu sebaiknya berita yang aktual. Jadinya aktual ini adalah berita yang sedang hangat dibicarakan atau memang sedang terjadi di masa kini. Itu berkaitan sekali dengan unsur when. Nah, selanjutnya adalah unsur why yang menanyakan alasan atau penyebab atau hal yang menyebabkan peristiwa dalam berita itu terjadi. Kemudian ada how atau bagaimana menyatakan mengenai proses dari peristiwa yang diberitakan. Dapat proses terjadinya atau cerita tentang bagaimana awal pemicu, kemudian sampai menjadi peristiwa, dan juga prediksi ke depannya. Nah, misalnya dapat dicontohkan di sini, kalau untuk unsur how ini, misalnya peristiwanya adalah kebakaran yang terjadi di perumahan warga begitu. Kalau proses terjadinya ini, kita mencari tahu apa sebenarnya yang pertama dari apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Misalnya karena korsleting listrik begitu. Kemudian bagaimana korsleting listrik ini dapat menyebabkan kebakaran. Nah, kemudian kalau kita menanyakan atau kalau kita mencari prediksi ke depannya, apa yang dapat ditimbulkan atau kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini. Seperti itu. Baik, kita langsung saja belajar melalui contoh supaya lebih mudah untuk teman-teman mengerti.